Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kepada bait atau hikmah yang ketiga, Al-Hikam. Ibnu Athaillah mengatakan, sawabiqul himam la takhriqu aswaral aqdar. Maknanya ya, sebenarnya sawabiq ini dari kata sabaqa. Himam itu himmah, keinginan yang kuat. Jadi walaupun kita punya himmah yang sangat kuat, keinginan yang sangat kuat, la takhriqu, tetap saja tidak mampu mengoyak, menembus aswarul aqdar, dinding-dinding takdir. Maknanya apa? Sesuatu yang setelah ditetapkan Allah, yang ketetapan itu tak bisa berubah. Bagaimana kuatnya pun kita berusaha, tetap takdir itu tidak bisa kita hindari. Ya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, seberat, sekuat apapun usaha kita, kalau memang sudah perjanjian hidup kita dengan Allah dulu, bahwa kita menjalani hidup begini, lalu kita berkeinginan untuk merubahnya, maka usaha yang kuat itu tidak akan mampu menembus, mengoyak takdir, merubah takdir itu. Memang di dalam kajian yang lebih dalam lagi oleh ahli-ahli ilmu kalam, ilmu tauhid Asy'ariyah menyebut takdir itu ada yang bisa berubah, ada yang tak bisa berubah. Takdir menurut sebahagian ulama hanya bisa dikatakan takdir apabila sudah terjadi. Kalau belum terjadi namanya masih qada. Qada itu ketetapan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kami menetapkan. Jadi qada itu ketetapan zaman ajali, qada itu ketetapan Allah sebelum langit dan bumi segala isi diciptakan, qada itu sudah ditulis oleh pena. Jadi 50 ribu tahun dalam sebuah hadis disebut Allah memerintahkan pena, tulislah apa yang kau tulis. Kata Allah, tulislah seluruh kejadian yang akan terjadi di alam semesta ini. Nah, jadi semuanya sudah dituliskan sebenarnya. Jadi seberapa kuat pun kita tidak bisa menembus takdir itu, mengoyak takdir itu, ya. Apalagi sebelum kita dilahirkan ke muka bumi, kita sudah melakukan persaksian. Kamu akan turun ke bumi, maka nanti di bumi kamu akan menjadi begini. Siap ya Allah. Kau diwajibkan begini, siap ya Allah. Maka kau bersaksi kepadaku, aku Tuhanmu, ya. Maka setelah ada perjanjian, beberapa perjanjian, maka turunlah kita ke muka bumi. Nah, dengan keinginan-keinginan yang kita bawa, dengan ketetapan-ketetapan yang kita bawa. Dan ini menurut Al-Hikam, sebenarnya ini hikmah ilmu untuk beliau. Dikatakan Allah, hikmah yang dihunjam ke hatinya, seberapa kuat pun engkau, keinginanmu, tetap kau tidak bisa menembus takdir, mengoyak takdir Allah. Kalau sekiranya pun Ibnu Athaillah pingin menjadi ulama yang diikuti oleh seluruh umat yang ada di negaranya, tapi kalau katakan Allah tidak, hanya sepertiga saja, seperempat saja, maka seperempat itu saja yang bisa dipenuhi. Nah, jadi kita tidak bisa, walaupun diusahakan, ya. Nah, walaupun nanti memang ada sebahagian yang takdir itu, qada itu namanya bisa dirubah dengan doa, dengan usaha, ada yang bisa berubah.
Ya, itu yang disebut dengan qada mu'allaq, qada yang terikat dengan usaha, doa dan ikhtiar. Ada qada yang dia sifatnya tidak mu'allaq, qada mubram. Nah, qada mubram ini nggak bisa kita robah. Ya. Dan merubah qada mu'allaq ini memang harus dengan banyak merayu, bermohon kepada Allah, beristighfar, meminta, karena la yaruddul qada illa doa, tidak ada yang bisa merubah qada, menolak qada kecuali doa. Termasuk silaturahmi, bisa memanjangkan umur. Maka di dalam At-Takwir ayat 29 dikatakan Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidak bisa kau menginginkan segala sesuatu kecuali keinginanmu itu menjadi keinginan Allah juga. Jadi kalau Allah menginginkan, baru kita bisa merealisasikan keinginannya. Maka biasanya para nabi, para rasul, para wali, mereka itu mencoba menyatukan keinginannya dengan keinginan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan kolbu, istighfar, dan dengan cara bertawakal. Ya, dengan cara tawakal. Tawakal itu apa? Kita mewakilkan diri kita kepada Allah, kita menyerahkan penuh. Maka segala sesuatu hidup ini sebenarnya Bapak Ibu kita jalani dengan seperti air mengalir. Tidak usah dipaksa-paksa. Apalagi urusan dunia, semakin kita genjot, kita paksa, ya, sebenarnya tidak semakin baik. Kenapa? Karena di sana sudah terlibat hawa nafsu, keinginan bergejolak, bukan lagi kemauan Allah, bukan lagi keridhaan Allah nanti yang kita ingin kita gapai dari usaha itu. Tapi sudah berkecamuk di sana hawa nafsu. Kenapa? Karena kita memaksakan sesuatu. Ya. Maka saya dulu, kalau pengalaman pribadi saya mengatakan salah seorang teman saya sebut, Bang, untuk urusan dunia yang diajarkan mursyid kita tak boleh menggebu-gebu, agak santai dikit. Kenapa? Kalau kita menggebu-gebu, masuklah setan, hawa nafsu. Nah, ya. Untuk urusan dunia gak boleh kita terlalu menggebu-gebu. Itu yang dinasihatkan mursyid kita. Tapi untuk urusan akhirat kita harus semangat betul. Ya, semangat. Maka disebut dalam sebuah riwayat atau perkataan sahabat, ada menyebut juga hadis, ya, sembahlah Allah seolah-olah engkau besok mati. Nah, carilah dunia seolah-olah engkau hidup selamanya. Artinya walaupun kita berpikir untuk hidup selamanya, tapi jangan kita berpikir bahwa dunia itu harus kita dapatkan, harus begini, seolah-olah kita ingin mengatur Tuhan, ya, dengan keinginan hawa nafsu kita itu. Padahal orang beriman itu punya keyakinan, walaupun kita bekerja, kerja kita itu karena Allah, untuk kebaikan, mentaati Allah, supaya kita menjadi abdi Allah. Dan apa yang diberikan Allah dari hasil kerja kita, itulah yang paling baik, yang terbaik dalam ukuran ilmunya Allah. Ini harus menjadi keyakinan Bapak Ibu. Apapun yang kita terima dari hasil usaha kita, itulah yang menjadi keputusan Allah, itulah yang terbaik dalam pandangan ilmu Allah. Jadi jangan kita mengajari, ya Allah. Maka sebagian sahabat tuh ada yang gak suka, kalau kau minta jangan terlalu detail lah. Ya Allah, aku mau begini, kesannya kayak ngatur Tuhan gitu. Ya, jangan detail-detail kali katanya. Kenapa? Karena kalau terlalu detail kesannya seperti mengatur. Yang paling baik itu kita minta sesuatu yang baik, kemudian minta yang terbaik. Maka salah satu doa di waktu duha itu ada yang menarik di situ kan. Setelah kita minta rezeki, wa in kana rezeki fis samai fanzilhu, ya Allah, apabila rezekiku di langit turunkan, wa in kana fil ardi fakhrijhu, apabila di bumi keluarkan, wa in kana mu'assaran fayassirhu, kalau sulit mudahkan, wa in kana qalilan fakassiru, kalau sedikit banyakkan, kalau banyak mudahkan, berkahi Allah. Allahumma atini abdulu ma ataita ibadakas sholihin. Nah, ini doa puncaknya kan di ujung disebut, ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang paling abdol menurut ilmumu yang kau berikan kepada orang-orang soleh. Berikan juga sama aku. Jadi kita serahkan. Jadi permintaan puncak itu begitu Pak.
kita meminta kepada Allah untuk memilihkan mana yang terbaik untuk kita. Karena hakikatnya yang paling mengerti diri kita sebenarnya itu Allah Ta'ala. Kedepannya pun Allah lebih ngerti daripada kita sendiri. Ya, dari karakter kita, kemampuan fisik, kemampuan rohani kita, sebenarnya Allah lebih mengerti daripada diri kita. Mana yang terbaik buat kita. Maka orang beriman itu disuruh baik sangka, tidak boleh buruk sangka. Apapun yang diputuskan Allah, itu yang terbaik. Tetapi usaha terus. Apa yang dibukakan Allah, usaha yang baik, jalani. Dalam hadis lain disebut, jangan kalian pindah-pindah kerja. Satu waktu kerjanya bengkel, sebulan 2 bulan pindah aja jadi bangunan, 2 bulan 3 bulan 4 bulan pindah lagi jadi jual bakso, nggak suka dia jual bakso 5 bulan 6 bulan 7 bulan, pindah lagi buka warung. Ini cara kerja nggak baik seperti itu ya. Kalau bahasa Nabi jangan pindah-pindah. Maka kalau sebelum kita buka usaha untuk dunia kita, lebih bagus itu ya istikharah dulu. Ya Allah, berikan aku petunjuk, condongkan hatiku mana usahaku yang terbaik. Nah, begitu condong hati kita, yakin kita, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Jangan khawatir terhadap rezeki, karena semua kita akan ditanggung Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di bumi ini kecuali ditanggung Allah makannya, kebutuhannya. Kalau kita sudah tidak makan lagi, tak dapat rezeki, itu pertanda umur kita akan selesai. Maka Jibril pernah bisik ke Nabi, inna Jibrila nafasa fi raw'i. Sesungguhnya Jibril pernah berbisik ke dalam benakku. Apa kata Jibril ke benak Nabi? Dikatakan Jibril, innan nafsalan tamut hatta tastakmila rizqah. Ketahuilah hai Muhammad bahwa manusia ini tidak akan mati sampai rezeki sempurna diberikan Allah kepadanya. Ya. Kalau sudah sempurna rezeki kita, Pak, itu isyarat meninggal. Maka kalau kita perhatikan sebagian ulama kita kan, orang-orang tua kita, ciri orang sudah habis rezekinya itu apa? Ciri-ciri orang mau meninggal itu apa? Begitu dia sakit, kasih makan, makanannya dimuntahkan, dikeluarin. Kasih minum, nggak mau minum. Jadi kalau orang udah gak mau makan, gak mau minum lagi, Pak, nah itu isyarat. Ya, isyarat itu. Rezekinya udah habis, dikasih gak mau lagi dia. Berarti sudah mau meninggal itu. Nah itu isyarat, tanda-tanda. Ya, tanda-tanda jahirnya seperti itu. Kenapa? Udah habis rezekinya. Maka gak mau lagi dia nerima. Nah, maka Jibril pun berpesan begitu. Maka kita ini yang paling baik itu orang beriman adalah melaksanakan kewajiban saja. Disuruh Allah berusaha. Walaupun kita sudah di makam tajrid, tiba-tiba kita memiliki waktu luang yang kita kira-kira datang perintah ke hati kita kepada Allah, ditunjukkan untuk berusaha, bertani. Ya. Tiba-tiba datang bisik lagi, kau gak usah pala bercari, kau gak usah pala berusaha, kau kan sudah di makam tajrid, udah tingkat walinya kau, ngapain lagi kau ngurus dunia ini? Kata setan pula kan. Anda usah pedulikan. Kenapa? Karena kita berusaha itu memang bukan untuk memperturutkan hawa nafsu, berusaha itu untuk menunjukkan kepatuhan, ketaatan kita pada perintah Allah. Nah, begitu. Jadi untuk menunjukkan ketaatan kita pada perintah Allah. Jangan mentang-mentang sudah tinggi makam kita, datang perintah usaha, kita nggak mau usaha. Tidak boleh juga. Maka hidup ini sebenarnya di level yang tinggi, hiduplah sesuai dengan perintah Allah. Ya, hiduplah sesuai dengan apa yang diwajibkan Allah. Jangan kita urus apa kewajiban Allah pada kita. Wajiban Allah akan penuhi. Yang paling penting adalah bagaimana kita memenuhi kewajiban kita dalam kehidupan ini, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyiral muslimin. Maka di yang keempat ini dilanjutkan beliau lagi, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuk anka la takum bihi li nafsik. Istirahatkanlah dirimu dari melakukan tadbir, mengatur urusan duniawi dengan susah payah. Ini lanjutannya. Tidak usah terlalu semuanya mau kita tangani. Ya, padahal kita nggak ahlinya.
Ya udah, kalau kita diberi kemampuan keahlian dalam bidang agama, ya dalami saja agama terus, serius di situ. Jangan mau semua ahli. Aku mau ahli matematika lagi, mau ahli bahasa Inggris lagi, mau ahli bahasa Perancis, apa semua. Akhirnya nggak jelas bidangnya apa. Nah, ini profesi yang paling tidak disukai Nabi, tak disukai Allah, itu pindah-pindah seperti tadi. Itu termasuk yang tidak dianjurkan, dilarang Nabi SAW. Dimakruhkan pindah-pindah usaha. Boleh, tapi tidak bagus. Ya. Maka secara alami pun nanti adat, inilah kalau kita perhatikan. Kalau ada orang di simpang sana misalnya, jual pecel, enak pecelnya, laris, besok pindah dia. Udah 3 bulan pindah dia ke tempat sana. Orang kecarian. Dia harus cari pelanggan lagi dari awal. Nah, ya kalau sudah di situ sudah. Biarin saja dulu. Kalau belum laris sebulan 2 bulan, ini biasa. Namanya perkenalan. Biarin aja dulu. Nah, gitu. Dan memang antara syariat dan hakikat harus kita padu. Ya, kalau kita mau berdagang, niatnya berdagang, berdaganglah di tempat yang ramai. Jangan di tempat yang sepi. Pokoknya aku Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mendatangkan pelanggan pembeli. Daganglah tempat sepi. Cuman kita dagang tempat sepi, dagang kita tempat sepi, ya sepi lah beli. Ibarat kata sebahagian guru-guru kita mancing ikan di padang pasir. Udah tahunya kita padang pasir gak ada ikan. Mancing pula di sana kan. Mancing ikan di mana? Ya di kolam ikan aja langsung gitu. Bayar dikit gak apa-apa, yang penting banyak dapat gitu. Nah, ini bahasa syariatnya, bahasa logikanya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan dalam hal ini istirahatkanlah dirimu dari melakukan tadbir, mengatur dengan susah payah. Artinya misalnya kalau kita punya pesantren, ya janganlah pula kiainya ikut membangun. Sementara nyusun kurikulum diperlukan kiai. Dia kiai yang paling paham membuat kurikulum pendidikan. Ini udah dia buat kurikulum, dia ngatur semua, mau ikut lagi dia bangun pesantren. Mau menghemat, itu tak benar juga sebenarnya. Mau semua diaturnya, ndak usah. Takut apa? Takut nanti kurang lagi, ndak usah. Biar semuanya nanti diberikan Allah, ada yang mengaturnya gitu. Artinya biarkan, beri kesempatan orang lain untuk mengambil rezekinya dengan keahliannya masing-masing, supaya hasilnya apa? Hasilnya bagus. Maka setiap orang itu berbuat sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, kalau kita mau bagus hasilnya begitu Pak, ya kita laksanakan syariatnya dan hakikatnya. Karena sesuatu yang telah diurus untukmu oleh selain dirimu sudah diurus oleh Allah, tidak perlu engkau turut mengurusnya. Nah, kalau dalam hal ini disebut, jangan kita mengurus urusan perut kita, nafkah kita. Aku mau begini, rezekiku harus sekian, gini, ndak usah. Capek lelah kita Pak. Ya pingin kita dapat uang sekian, capek kita. Bulan depan berkurang, bulan berikutnya berkurang lagi. Mana lebih bagus daripada kita santai aja kerja, tapi rata dia. Misalnya ini, mohon maaf nih, kalau kita apakan ke uang, kita paksakan diri kita dapat 15 juta misalnya kan, atau 20 juta. Bulan depan nanti 15, bulan depannya 10 juta, bulan berikutnya tinggal 5 juta. Mana lebih bagus daripada kita dapat 10 aja rata, tapi santai misalnya. Nggak maksain diri. Lebih bagus yang 10 tadi kan. Kita tidak terlalu terpaksa hidupnya, bisa lebih santai, ibadah pun lebih terjaga. Nah, itu lebih bagus. Maka Ibnu Athaillah, kalau dalam hikmah ini kita perhatikan kata-katanya ini, ya nggak usah terlalu mengurus urusan duniamu yang sudah diatur Tuhan. Urusan nafkah jangan pala takut kau anakmu nggak makan, aku kalau begini nggak makan, kalau begini nggak makan, enggak. Ya, asalkan kau berusaha dekat sama Allah, pasti diberi Allah jalan makan. Maka di dalam Al-Quran pun nanti akan kita temui ayat Pak. Ada kan orang istri takut suami, aduh kok cerai aku gimana lah nanti, gak menapakan anakku ini nanti. Suami juga ngomong gitu, kalau cerai gimana lah nanti gini. Istriku kerja gini. Enggak. Dalam Quran Allah sebut, jika kamu bercerai, Allah akan berikan rezeki bagi dua-duanya. Pihak laki-laki diberi rezeki, pihak perempuan pun diberi rezeki. Emang udah gak bisa akur lagi gimana? Pasti diberi Allah rezeki, dipisah Allah rezekinya. Kalau masih menyatu, disatukan Allah. Tapi kalau sudah pisah, dipisah Allah rezekinya. Itu urusan Tuhan. Ya, yang penting hidup kita ini adalah taat.
Maka kalau kita pahami lagi mendalam, yang disuruh Allah apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk desa, penduduk kota, penduduk negara beriman bertakwa kepada Allah, kami bukakan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Coba. Dibukakan berkah dari langit dan dari bumi. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apa berkah dari langit? Berkah dari langit kalau pertanian, tanah kita subur, turun hujan. Berkah dari langit itu berkah dari Allah juga, yang rezeki yang sedikit kita lihat bisa mencukupi untuk hidup kita, tidak menyusahkan kita. Apalagi bentuk berkah dari langit? Berkah dari langit itu benda-benda yang di langit atau di alam langit atau di surga itu diturunkan Allah ke bumi untuk memenuhi kehidupan kita, Pak. Dinyatakan. Saya pernah ngomong gini, membaca ayat ini kan ini tafsir ini berdasarkan apa juga sebenarnya spiritual saya peroleh, tiba-tiba muncul dalam hati saya menafsirkan ayat itu begitu. Lalu teman saya seorang dokter bilang, kok kamu bilang gitu Sal, dari mana kamu tahu? Coba perhatikan ayat doa Nabi Isa, Rabbana anzil ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit. Jadi benda sorga, Pak, makanan dari sorga, dari langit, turun ke bumi jadi nyata. Padahal sorga itu di alam, dimensinya alam gaib. Bisa diturunkan Allah Ta'ala, turun dia, Pak. Itu berkah dari langit, ya. Itu satu dalilnya. Dalil kedua, Siti Maryam setiap hari diantarkan Jibril makanan dari sorga. Bukan dari pertanian dunia, dari sorga kata ulama tafsir itu. Setiap hari diantarkan Jibril makanan dari sorga, disiapkan di mihrabnya. Maka nanti ada ulama yang berpendapat, apa pendapat ulama? Air jam-jam di Mekah itu mata airnya berasal dari mata air sorga. Ya kalau sudah berasal dari mata air sorga, kapan habisnya? Ya nggak bisa habis lah. Kalau pendapat ini benar ya. Ya gimana habisnya? Dari mata air sorga disambungkan Tuhan. Itu bagaimana? Itu ilmu Allah lah itu ya. Sama dengan ruh kita ini. Bagaimana Allah menyambungkan ruh ke jasmani sehingga kita bisa menggerakkan jasad kita ini. Ruh itu kita kan di alam ruh. Kok bisa tersambung ke jasmani? Kok dia bisa menggerakkan jasmani kita? Gimana caranya? Itulah ilmu Allah. Mana bisa kita imbangi ilmu Allah Ta'ala? Maka dalam hidup ini apa? Kita disuruh beriman, bertakwa saja. Masalah sumber daya alam, jangan kalian atur, itu urusan aku kata Tuhan. Paham nih Pak? Urusan aku itu, tidak urusan kalian. Lempeng-lempeng bumi kita ini, ada yang mengatakan bumi bergerak gempa. Siapa yang ngaturnya tuh? Suruh lempeng bumi gerak. Orang Jepang kan nggak bisa Pak ngatur lempeng-lempeng bumi itu bergerak atau nggak gerak. Amerika nggak sanggup. Cina apalagi, Uni Soviet nggak bisa. Jadi yang mengatur lempeng bumi itu siapa? Bergerak supaya berganti dia, supaya subur, supaya gunung meletus. Semuanya Allah yang ngatur. Ya. Jadi yang sudah diatur Allah tuh jangan terlalu lantam kita ya, terlalu sombong, mau semuanya kita ngatur. Nah, jadi nggak usah diatur. Kita lihat apa kewajiban kita kepada Allah, kita perhatikan apa yang menjadikan kewajiban kita. Maka ulama-ulama mengatakan Allah itu sebenarnya sangat senang kepada orang yang kalau dia bekerja dia serius, kalau dia beribadah serius ibadahnya gitu, nggak main-main gitu. Kalau sholat dia serius, dia khusyuk, hudur, nggak sembrono dia. Senang Allah seperti itu. Kenapa? Karena dia memperhatikan kewajiban dia kepada Allah. Itu sangat disukai Allah, Pak. Jadi kalau kita ibadah, sholat, zikir, khusyuk, perhatikan betul-betul. Supaya ibadah kita itu benar-benar khusyuk diterima Allah Ta'ala. Allah senang seperti itu. Karena itu kewajiban kita. Nah untuk urusan dunia kita, urusan rezeki, ini tergantung makom kita, keyakinan kita. Tapi yang jelas, selama kita masih hidup, pasti Pak, kalau kita mentaati Allah, Allah akan bukakan pintu rezeki kita.
Maka diperintahkan Allah apa kepada kita? Wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkanlah keluargamu mendirikan salat, bersabarlah istiqomah di atasnya. La nas'aluka rizqan, kami tidak pernah minta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquk, kami yang ngatur. Ya. Kami yang ngatur, bukan kalian yang ngatur rezeki. Nah, kalau bahasa apa ini Kiai Haji Soleh Darat lagi, kalau bahasa beliau, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masalah urusan rezeki ini, di sini ada beberapa poin, ya, dijelaskan beliau untuk kita perhatikan. Yang pertama kata beliau, ketahuilah bahwa Allah sudah mengatur urusanmu sebelum kita ada. Sebelum kita ada dulu pun sudah diatur, sudah ditetapkan Allah takdir perjalanan dunia ini. Jadi nggak usah kita yang sok-sokan mau mengatur segalanya. Yang kedua kata beliau, engkau akan mengetahui bahwa tadbir, usaha yang untuk mengatur yang kau lakukan itu karena engkau tidak mengetahui kebaikan Allah kepadamu. Sebenarnya kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini dibebaskan Allah dari mengurus urusan dunia, disuruh Allah kita beribadah, bermunajat, khusyuk dengannya. Urusan dunia kita itu kadang-kadang disuruh Allah orang lain yang mengerjakannya, menyelesaikannya, Pak. Kadang kita hidup kita begitu, Pak. Ya, ada momen-momen tertentu begitu. Kita memang ditarik Allah hati kita itu supaya kita benar-benar dekat dengannya, menikmati kedekatan. Urusan rezeki, aku yang ngatur. Maka barang siapa yang himmahnya dunia, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali sekedar apa yang ditakdirkan padanya, kata Nabi. Barang siapa yang tujuannya akhirat, maka Allah jadikan urusan dunianya berkumpul semuanya. Artinya apa? Dimudahkan Allah mendapat dunianya. Karena dia perbaiki akhiratnya. Nah, dia perbaiki ibadahnya, dia baguskan rohaninya, dia baguskan ibadah-ibadahnya, maka dibantu Allah dia memperbaiki dunianya. Maka kata Nabi dalam hadis lain, barang siapa yang memperbaiki dunia, memperbaiki akhiratnya, memperbaiki ibadah-ibadahnya, maka Allah akan bantu memperbaiki hubungannya kepada manusia. Allah akan memperbaiki dunianya. Ya Allah bantu memperbaiki, Pak. Kalau kita perbaiki hubungan kita ke Allah, kedekatan kita kepada Allah. Kalau kita tidak serius melaksanakan kewajiban, tidak memperbaiki hubungan kita ke Allah, Allah tak bantu kita. Dibiarkannya saja kita dengan urusan dunia kita, tak diperhatikan. Itulah seperti orang-orang kafir kan, tak peduli sama Allah, ya dibiarin aja. Mau kaya mau miskin terserah aja. Buat jahat tunggu, udah melampaui batas hajar. Gitu aja Allah Ta'ala itu. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata beliau, nanti Allah pasti memberikan yang terbaik bagimu. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah penuhi benar-benar tawakalnya. Kalau bahasa Nabi lagi menjelaskan ayat ini, yang mirip-mirip dengan ayat ini, coba perhatikan kalian burung. Pagi-pagi dia terbang, ada nggak dia punya makanan? Nggak ada. Begitu dia keluar terbang, tawakal dia kepada Allah, pulang-pulang dapat makanan dia. Berapa banyak binatang yang ditanggung Allah, Pak, di dunia ini makannya. Ada satu riwayat disebut Nabi Sulaiman pernah berkata kepada Allah karena merasa sangat kaya, ya Allah, cobalah kasih aku kesempatan untuk menanggung makan satu makhlukmu yang paling besar, satu saja. Seberapa kuat aku bisa menanggung makannya? Nabi Sulaiman raja di raja. Baik, kata Allah, tapi kau tidak akan sanggup. Kalau kau disuruh nanggung hambaku, makanan hambaku, ciptaanku nggak sanggup. Ya cobalah ya Allah, katanya. Coba. Dikumpulkannya lah makanan, dikerahkannya seluruh jin-jin ifritnya, mengumpulkan sebuah makanan, ya, di sebuah lapangan yang sangat besar, sangat luas. Kumpulkan makanannya, daun-daunan semua. Tiba-tiba datanglah seekor binatang dari laut yang sangat besar.
ditelan itu di seluruh yang dikumpulkan jin-jin begitu banyaknya berkilometer, habis. Akhirnya Sulaiman gigit jari, lihat, ya Allah, ini tumbuh-tumbuhan yang dikumpulkan jin-jinku ini semua ini udah berhari-hari, berminggu-minggu kumpulkannya, habis ditelan sekali makan. Itu sekali makan, Pak. Gimana mau nanggung binatang itu, binatang laut itu 2 kali makan? Ya Allah, apakah kamu tidak memperhatikan berapa miliar, berapa puluh miliar makhluk di bumi ini semuanya ditanggung Allah. Wa ma min dabbatin illa Allahi rizquha. Semuanya ditanggung Allah rezekinya, makannya, kehidupannya. Nah, pernahkah kamu, kata beliau lagi, pernahkah kamu merenungkan, melihat ke belakang, dulu kamu itu dijadikan Allah bayi. Siapa yang menanggung makan kamu ketika bayi? Kamu nggak kerja kan? Siapa yang nanggung makan? Kalau bukan Allah? Allah. Lewat susu ibu kita kan? Ya, tenang aja kita di rahim itu. Makan terus. Nggak kerja-kerja, Pak. Kerjanya makan, minum aja, tidur. Itu kalau Allah mau melakukan kita begitu, ya gampang. Banyak makhluk seperti itu, banyak. Itulah kuasanya. Apakah kamu tidak masih percaya, masih tak percaya sama aku? Masih mau mengatur begini, ya taati saja diriku. Kalau bahasa lainnya kira-kira begitu. Ya, jangan takut, taati saja Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka setiap waktu yang perlu kita perhatikan, apa kewajiban kita untuk mentaati Allah. Ada kewajiban sholat 5 waktu, jangan sampai tertinggal. Itu yang paling penting, Pak. Maka Allah katakan tadi kan begitu. Wa'mur ahlaka bis-sholat, suruh keluar kamu sholat. Tetaplah istiqomah. La nas'aluka rizqan. Kami nggak pernah minta-minta sama kalian. Wallahu ghaniyun alamin. Allah itu maha kaya dari seluruh alam semesta. Keempat, kata beliau, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu menguasai seluruh kerajaan. 7 lapis langit, 7 bumi, aras, kursi. Tak ada satupun yang ikut untuk mengatur semuanya, kecuali dia. Semuanya berserah diri kepada perintah aturan Allah. Semakin besar, maka lebih besar manakah, kata beliau, antara kepala manusia dan langit beserta bumi seisinya. Semuanya ditanggung Allah, diatur Allah. Masa ngatur nanggung ente aja gak bisa Allah Ta'ala. Gimana tauhid ente itu kan begitu. Saya waktu dulu, Pak, waktu kuliah semester 1, ingat saya, ya, begitu kita mengalami kesulitan ekonomi, apa minta saya dulu? Saya masih teringat, Pak. Ya Allah, aku kan minta rezeki gak banyak-banyak. Aku minta mau beli buku, beli ini aja, ya Allah. Masa nggak bisa kau turunkan di surga itu banyak kali, Mas, turunkan kemari sedikit aja, kenapa? Kau kan maha kaya. Sampai gitu ngomong di hati itu, Pak. Apa susahnya, saya bilang. Nurunkan, masih di surga itu banyak sekali, Mas. Diturunkan ke bumi aja dikit aja, secuil kan nggak bisa. Ya Allah, sampai begitu hati kita ngomong. Tiba-tiba, nah itu tadi. Tiba-tiba waktu sudah ada orang ngasih uang sama saya 60.000. Kaget saya. 60.000 itu waktu itu tahun 90 berapa tuh? 94. 60.000 itu udah makan sebulan, Pak, waktu itu, Pak. Ya, 60.000 makan sebulan. Kita rantangan makannya ya 40 sampai 60.000, 3 kali makan sebulan. Waktu itu. Ya. Masya Allah. Artinya apa? Memang kita harus melatih dengan pengalaman kita, harus melatih hati kita, memang harus meyakini Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila perlu, kata sebagian mursyid kita uji saja janji Allah itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Kita uji. Benar enggak? Allah itu menanggung rezeki kita. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah, Pak, diujinya Allah Ta'ala. Dia bilang apa? Ya Allah, bertingkat ujiannya. Ya Allah, aku tidak akan makan sampai ada orang yang memasukkan makanan ke mulutku. Wah, karena aku ingin lihat bahwa engkaulah yang mengasih makan, bukan aku. Engkaulah yang menghidupkan, memberi makan, bukan aku. Diam saja dia, apa? Berzikir saja. Ya, tak makan-makan dia. Tiba-tiba datang orang, lihatnya, ini kenapa kamu? Oh, kayaknya sudah lama sekali, udah beberapa hari gak makan. Nah, iya, katanya.
Kemudian apa yang terjadi? Orang itu dia bilang makanan disuapinya saya Abdul Jalani. Disuapinya saya Abdul Jalani. Padahal saya Abdul Jalani itu sudah janji dan dia tidak akan beritahu sama orang bahwa dia berjanji seperti itu kepada Allah. Dia hanya ingin menguji kekuasaan Allah itu, bahwa yang memberi makan minum itu Allah. Ada Pak yang seperti itu. Maka dalam riwayat ada seperti itu. Itu kalau orangnya sudah levelnya tinggi kan, diuji. Memang kita uji, boleh kita uji Allah Ta'ala Pak. Yang penting Bapak taat sama Allah Ta'ala. Ya Allah, aku sudah mentaatimu. Ya, saya juga punya pengalaman seperti itu. Nah, apa saya sebut ketika saya mohon sesuatu kepada Allah? Ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Ya Allah, yang kupinta darimu kan satu. Aku pingin ini, aku sudah melakukan ini, melakukan ini. Ya Allah, berikanlah kepadaku. Diberikan Allah Ta'ala. Memang cita-cita kita itu, dan kita sudah berusaha untuk itu, dan kita sudah melaksanakan kewajiban kita, ya, maka Allah beri apa yang kita inginkan itu, gitu. Diberinya. Nah, sehingga kawan-kawan saya kaget lihat saya, waduh, ini peser ini kok bisa begitu ya katanya. Tapi saya nggak ceritakan apa itu. Ya, tapi kawan-kawan saya kuliah kaget semua. Wah, kok bisa begitu ya? Wah, gitu. Ya memang kita sudah berusaha kan, kita berusaha ikhlas sesuai dengan kehendak Allah, perintah Allah. Ya Allah, aku sudah mengikuti prosedurnya. Ya Allah, aku sudah mentaatimu. Ya Allah, aku sudah melakukan ini. Ya Allah, ya Allah, Engkau tahu dulu aku sebenarnya begini-begini, memohonkan satu saja dari ini. Berikanlah aku ya Allah. Diberi Allah. Kenapa? Ya karena tadi itu Pak. Maka segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dengan mentaati Allah. Hadis lain juga pernah ada mengatakan Nabi SAW, janganlah kalian, ya, perbaikilah usahamu, janganlah engkau bermaksud mempercepat rezekimu datang dengan cara bermaksiat kepada Allah. Tetapi ihtahsin, perbaikilah usahamu, kerjamu. Jangan paksa Allah untuk mendatangkan rezekimu dengan segera, dengan cara apa? Dengan cara maksiat. Gak sabar kita Pak. Udah 10 tahun kerja jujur gini, gak beli rumahnya gak bisa. Korupsi aja lah katanya kan. Gak tahan dia Pak, terakhir korupsi dia. Jangan, itu ujian. Nanti ada waktunya dikasih Allah Ta'ala, pasti dikasih. Kerja saja dengan ikhlas, taati saja Allah Ta'ala, ya, sesuai dengan makom kita. Nah, kalau makom mursyid lain lagi. Kalau mursyid kita ada lagi yang unik itu. Salah satu mursyid kita kan, satu waktu rumahnya lagi pengajian gini, rumahnya hujan, jadi airnya jatuh, ya. Lagi hujan kelihatan airnya masuk ke rumah, bocor. Lalu setelah pengajian selesai, istrinya ngomong, Mas, rumahnya kita bangun aja lah ya, malu sama anak-anak tuh, lagi kasihan, lagi ngaji, keganggu gitu kan. Kemudian dia lihat rumahnya, dia lihat, dia tanya hatinya, dia berdialog komunikasi dengan Allah. Lalu dia katakan kepada istrinya, memang kayaknya sudah waktunya ini kita bangun rumah. Lalu apa yang dia lakukan coba? Digambarnya lah rumahnya, setelah digambarnya, bagaimana kalau rumah kita seperti ini? Mau nggak? Mau, kata istrinya. Ya udah, dia minta sama Allah, ya Allah, aku pingin rumah seperti ini. Dia doa. Malamnya dia doa, paginya tiba-tiba ada orang nelpon. Apa kata? Bib, mohon izin Bib. Nah, apa itu? Mulai besok, mulai hari ini Habib pindah dulu ya. Sudah kita kontrakkan rumah di sana, rumah Habib mau kita bangun. Coba. Itu makom mursyid Pak. Itu untuk urusan dunia. Jadi sebenarnya Pak, orang-orang yang dekat sama Allah itu seperti Nabi, wali. Nabi itu memang nggak banyak megang uang, tapi apa yang menjadi hajat ada. Maka mukjizat Nabi itu kalau dihitung lebih dari 1000, sampai yang kecil-kecil. Yang air keluar dari jarinya lah, yang makanan dimakan nggak habis-habis lah. Jadi kondisi perlu, dibutuhkan, ya datang, minta aja ke Allah. Makanya kita ini ibadah aja dengan ikhlas. Begitu kita butuh sesuatu, udah minta, ya Allah aku butuh ini. Datang dia Pak. Tapi ibadahnya ikhlas saja, jangan pingin ini, jangan begitu. Pokoknya ibadah saja dengan ikhlas. Begitu kita membutuhkan sesuatu, minta ke Allah.
Itu cara yang paling baik di dalam ilmu hakikat ya. Baik, sekira itu saja penjelasan dua hikmah ini. Mudah-mudahan bisa menambah yakin kita kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka tetaplah beribadah kepada Allah sampai datang waktu yang kita yakini, waktu kematian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.